Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Lutfi Aziz. Dan setelah kemarin gue ngasih tahu di video sebelumnya kenapa gue pilih Toyota Harrier XU30 Gen 2 ini dan bagaimana kondisinya, di video kali ini gue mau kasih tahu ke kalian bagaimana impresi berkendaranya. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita jalan. Oke guys, sekarang kita udah jalan pakai Toyota Harrier XU30 tahun 2005 ini. Pertama gue mau ngebahas soal fitur-fiturnya lagi nih yang ada di Toyota Harrier XU30 ini. Oke, jadi pertama begitu masuk tuh yang berasa banget adalah kemewahan kabinnya yang semua bahannya tuh soft touch guys. Jadi bahan soft touch ini tuh sangat enak disentuh dengan kulit gitu ya. Kayak ini door trimnya ini yang bahannya kulitnya juga soft touch, terus yang di atas ini juga door trimnya soft touch. Jadi kalau tersentuh sama tangan, tersentuh sama kulit tuh enak gitu, berasa mewah. Terus kalau misalkan kayak gini ya, mau ngambil seat belt gitu ya, ini pilar B-nya ini juga bukan plastik keras, tapi dia dilapis sama kain bludru, bahan bludru gitu. Terus plafonnya juga bludru, jadi begitu masuk tuh langsung aura kemewahannya langsung berasa gitu. Begitu meskipun ini mobil tahun 2005 gitu, karena emang ya dari tahun 2005 juga ini memang mobil yang SUV premium gitu, SUV mewah gitu. Semuanya enak, terus ada armrestnya, kita bisa dengan santai nyetir dan rata nih antara armrest yang kanan di door trimnya sama yang di kirinya nih. Posisinya enak, jadi sama-sama rata, jadi tangan kita tuh sama-sama tersangga dengan baik dua-duanya gitu. Oke, terus habis itu gue mau ngebahas soal informasi displaynya nih, information displaynya kecil di sini. Ini cukup lengkap, ada apa namanya, konsumsi bahan bakar, terus ada ini nggak tahu ya, pokoknya macam-macam nih, real time konsumsi bahan bakarnya kayaknya. Kalau yang tadi kan rata-rata konsumsi bahan bakar, kalau ini real time ya. Ya benar nih, bergerak nih. Terus ada ini apa nih? Jarak kali ya, jarak setelah isi bensin kayaknya. Ya enggak, atau ini kecepatan ya, pokoknya kilometer deh tuh. Terus habis itu ada range-nya. Terus ada ini 042 nih apa? Mungkin masalahnya bahasanya itu karena ini mobil CBU Jepang, jadi bahasanya bahasa Jepang, dan gue juga belum ngulik banget nih. Ngulik pun juga nggak ngerti gue bahasa kanji, bahasa Jepang. Terus ada kayaknya ini rata-rata kecepatan, speed average speed ya. Terus udah habis itu rata-rata konsumsi bahan bakar juga. Cuman sayangnya ini tuh nggak bisa kita reset. Misalkan kita lagi jalan terus tiba-tiba kita mau reset, jadi dia ke resetnya itu ketika isi bensin. Jadi meskipun belum habis bensinnya, terus kita isi lagi, dah dia baru ngeriset tuh. Jadi nggak bisa kalau misal mau melakukan pengetesan ala-ala auto driver kayak dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, dapat berapa konsumsi bahan bakarnya, terus rata-rata 90 km per jam gitu, dapat berapa konsumsi bahan bakarnya. Bisa pakai aplikasi tambahan ntar di handphone, tapi kalau pakai information display-nya ini enggak. Cuman di tahun segitu nih udah cukup oke lah, cukup canggih lah. Ada outside temperature, ada jam, terus ada ini pengaturan AC-nya, hembusannya keluar di mana, di tengah, atas, bawah, kaki. Terus ada fan speednya, terus ada temperaturnya. Oh ya, dan AC-nya ini tuh udah dual zone, jadi bisa di set secara individual, yang di kanan sama di kiri. Jadi kita bisa, kanan ini bisa mau atur mau berapa derajat, yang bawahnya juga yang kirinya mau berapa derajat. Terus habis itu karena ini tipe yang 240 GL premium non heater seat, jadi dia juga udah dilengkapi dengan speaker premium sound. Premium sound itu ada 9 speaker, maksudnya ada 9 speaker di sini. Di tengah ini ada subwoofernya. Di samping sini ada 1, 2, 3, masing-masing 3, kanan kiri ada 6, 7, terus di belakang ada 2, 8, 9. By JBL yang kualitas audionya itu udah oke banget.
dalam kondisi mobil standar di tahun 2005 yang sekarang harganya juga udah terjangkau. Kalian bisa dapetin kualitas audio standar bawaan pabrik yang oke banget. Lalu ada panoramic sunroof yang gede banget nih di atas nih. Ini yang membuat mobil Toyota Harrier ini pada zaman itu juga mungkin banyak yang suka karena mobil keluarga. Terus kalau misalkan sunroofnya besar kan bisa kalau misalkan jalan-jalan, bawa anak, taman safari gitu ya, bisa keluar lewat atas. Dan ini bukanya auto. Bukanya tuh cukup lebar ya. Ya nggak full banget sih. Ada ya 3/4 lah kira-kira. 1/4-nya di belakang nggak kebuka. Tapi oke banget. Ini udah mentok nih. Dan nutupnya juga. Nah, nutupnya juga auto. Dia mesti rada ditahan sedikit. Buka tutup auto, panoramic sunroof yang 3/4 kebuka. Oh, ini mesti ditutup sekali lagi. Nah, dah oke. Itu di tahun segitu oke banget. Terus ada electric seat 2, bukan hanya 1. Nggak hanya di sisi pengemudi, kanan kiri. Meskipun memang belum dilengkapi sama memory seat. Ya tahun segitu udah oke banget lah. Pakai electric seat semuanya, maju mundur, atas bawah, recline. Terus ada lumbar supportnya juga sini. Terus gak cuman jok yang elektrik, tapi pengaturan setir ini tilt dan teleskopiknya elektrik. Gile, di tahun itu sih gokil. Meskipun ya dibilang ergonomis sekali, cukup ergonomis lah, nggak begitu bisa dibilang baik banget, nggak, cukup ergonomis dengan pengaturan tilt teleskopik secara elektrik ini juga, pengaturan jok yang elektrik yang banyak ini juga. Cuman memang dia sedikit lebih tinggi gitu ya dari dashboard. Ini udah paling bawah nih, tapi masih berasa tinggi. Tapi emang karena ini lagi ya SUV, biar commanding mungkin, jadi setelan tempat duduknya dibikin tinggi seperti ini. Tapi ya oke, di bawahnya juga enak nih, posisi nyetirnya juga enak, nyaman, nggak berasa capek sama sekali. Lalu fitur adaptive front lighting system. Jadi di tahun 2005 lagi-lagi dia udah punya fitur adaptive front light. Jadi dia bisa belok. Kalau misalkan kita belokin setir, dia belok kanan ke kiri. Kita bisa matiin juga sih sebenarnya. Di sini ada tombol AFS off-nya, adaptive front lighting systemnya. Jadi kita bisa matiin, kita bisa hidupin, semua bisa bergerak tuh si proyektor HID-nya. Belum LED sih, proyektor HID. Lampunya juga cukup terang, nggak ada masalah nih. Udah 17 tahun mobilnya tapi lampunya masih terang. Dan itu tuh adaptifnya masih bekerja dengan lancar, dengan normal. Lalu nggak cuma itu, dia lampunya ini juga udah auto. Meskipun wipernya belum auto ya, tapi lampunya nih auto. Jadi kita tinggal set auto aja, begitu gelap, begitu sedikit gelap, dia langsung nyala secara otomatis. Lalu untuk fitur safety-nya, dia juga udah dilengkapin dengan airbag 3 buah di pengemudi, 1 di penumpang kiri depan, dan di knee airbag. Jadi di lutut di bawah pengemudi ini ada airbagnya untuk melindungi lutut kita dari benturan. Jadi ada 3 buah airbag, serta ABS juga udah standar di mobil ini. Dan dia pengeremannya 4-4-nya disc brake, yang depan 4 piston, yang belakang 2 piston. Nah, sekarang gimana dengan bantingan suspensinya? Jadi guys, bantingan suspensinya ini, wah, ini nyaman banget. Jadi dengan sistem suspensi yang depan double wishbone dan belakangnya quadlink, membuat nyaman banget gitu ketika dikendarain gitu. Sebelumnya gue biasa pakai leather frame gitu ya, begitu pakai Toyota Harrier yang monokok gitu ya, ini beda banget sih. Nyamannya jelas, karena kalau leather frame tuh kaku-kakunya masih berasa banget ya. Kalau ini tuh ya
nyaman banget, empuk banget gitu ya. Bantingan suspensinya itu empuk, meskipun ya kalau soal handling nih kita rada kenceng terus menikung, ya nggak bisa dibilang oke juga handlingnya gitu. Ya itu sisi kurangnya kali ya dari sebuah mobil yang bantingan suspensinya nyaman gitu, empuk. Jadi memang ya ada berkurangnya di handlingnya. Cuman kan kita nyari kenyamanan di mobil ini, bukan nyari handling yang terbaik gitu. Tapi ya kita juga gak bakalan ngebut banget juga sih ya. Nikungnya emang seberapa sih? Ini masih bisa gue tolerir juga nikungnya. Tapi ya memang gak bisa dibilang direct dan bagus. Ya mengingat suspensinya juga nyaman, kita coba tekuk ya. Ya masih bisa belok. Ya cuman gak yang sigap gitu ya. Terus ngomongin soal kenapa Harrier Gen 3, ini kan yang Gen 2 nih. Yang Gen 3 itu nggak sepopuler atau mungkin nggak selaku yang Gen 2. Jadi kalau yang Gen 2 ini, itu kan dia nge-rebadge dari Lexus RX-nya. Model Lexus RX. Jadi dia basicnya sama nih sama yang Lexus, satu platform. Nah, kalau yang Gen 3 itu Lexus RX yang selanjutnya itu dia udah keluar di tahun 2008 ya kalau nggak salah gitu ya. Udah muncul, tapi Harrier itu masih bertahan sampai 2013 yang Gen 2-nya. Nah, setelah dia muncul yang 2014 yang Gen 3-nya, itu dia bukan sharing platform atau nge-rebadge dari Lexus model RX-nya, melainkan dia ngambil platform dari Toyota RAV4. Yang dimana kalau kita bandingkan yang Gen 2 sama Gen 3 aja, dari dimensinya kelihatan yang Gen 3 itu sedikit lebih kecil. Dan banyak orang bilang bahwa yang Gen 3 itu tidak seempuk dan tidak bisa senyaman yang Gen 2. Ya tetap nyaman, tetap lebih canggih yang Gen 3. Kan ya namanya mobil udah lebih muda gitu ya, mengikuti teknologi terbaru. Cuman tetap yang Gen 2 ini dia lebih nyaman dibandingkan Gen 3. Ya mungkin nggak terlalu signifikan ya, sedikit ya, karena ya itu kan juga teknologi baru gitu ya. Cuman bayangin aja, meskipun ketinggalannya sedikit, tapi dengan teknologi yang lebih lama gitu ya, dia masih tetap lebih nyaman. Artinya kan emang ya mungkin itu yang membuat yang Gen 3 tidak terlalu banyak peminat gitu ya. Jadi orang mungkin lebih milih beli Lexus RX ya dibandingkan Harrier-nya gitu. Tapi emang deh, dah bantingannya top banget ini. Aduh itu enak banget. Aduh ini enak banget asli. Asal shock breaker masih bagus, busing masih oke, rack steer gak ada masalah. Ini tuh masih oke banget nih. Ini mobil masih top banget kenyamanannya. Ya ini sekarang kita cobain siksa. Ya body roll, cuman ya emang ya udah aja gitu. Kalau mobil mau handling bagus kan pasti di setting suspensinya lebih stiff gitu ya, supaya body rollnya nggak banyak, lebih stiff, lebih bagus untuk menikung gitu ya, lebih direct. Tapi ini mobil dirancang untuk mobil keluarga yang mewah, yang nyaman. Jadi kalau buat bawa santai mungkin enak banget. Ya kalau buat nikung-nikung masih bisa ketolerir. Nikungnya nggak yang jelek banget juga enggak. Tapi tahun 2005 mobil top banget suspensinya. Masih top banget nih. Banyak orang yang bilang gak kalah suspensinya, bandingan suspensinya sama mobil-mobil Eropa, SUV Eropa seperti rival langsungnya itu BMW X5 E53 atau Mercedes-Benz W164 ML. Itu katanya masih bisa oke, ini masih bisa bersaing dan masih banyak yang bilang juga nyamanan ini. Gue sendiri sih belum pernah nyoba ya, bandingin langsung abis naik ini terus naik E53 terus naik Mercedes-Benz ML belum. Cuman banyak yang bilang katanya masih, kan kemarin begitu posting video banyak nih yang DM banyak yang sharing lah soal Harrier. Masih ini mas, masih okean Harrier nih dibanding BMW ya gitu-gitulah. BMW nyaman tapi masih berasa
Karena handlingnya juga oke, jadi rada-rada kaku-kaku stiffnya BMW itu masih berasa. Kalau ini tuh bener-bener nyaman banget. Katanya begitu, gue sendiri sih belum pernah ngebandingin. Jadi ya ini dengan kondisi yang mobil tua tapi masih oke. Kalau lawan Jepangnya sih dia sama CX-9 Mazda sama Nissan Murano. Mazda CX-9 sendiri kurang begitu populer dan Nissan Murano juga nggak begitu banyak populasinya. Tetap banyakan ini yang lebih populer yang Toyota Harrier ini. Dan desain eksteriornya juga masih nggak kalah keren di tahun 2022 yang udah 17 tahun ini. Jadi, mobil ini kan terkenal boros nih. Apakah sepadan dengan akselerasinya? Oke, langsung kita coba aja. Kita langsung tes. Jadi mesin ini tuh 2 AZF-E 2400 cc 4 silinder sama dengan mesin Camry. Tenaganya 162 horsepower dan torsinya 221 Nm. Memang banyak yang bilang mesinnya nggak begitu kencang. Kita coba tes aja sekarang. Oke, kita berhenti. Tapi ini kondisinya gue ngetes dalam posisi bensin yang full tank. Salah banget, kemarin lupa. Oh iya, mau nyobain ngetes akselerasi tapi di full tankin. Ya udah, tapi nggak apa-apa, kita tes aja. Oke, AC udah mati. Oke, ini di transmisi di D aja. Dia nggak ada mode berkendara. Ada spinnya, tapi lemot banget. Dia spin karena torsinya gede kali ya. 100. Aduh, lama banget asli. Ya, 120. Lama. Oke, berapa? 0 ke 100-nya 13,6 detik. Ya oke lah ya. Ya 2400 cc. Ya kita nggak usah berharap akselerasinya hebat gitu ya. Karena emang mesin ini dibuat untuk membawa bodi yang besar, untuk kenyamanan, makanya cc-nya dibuat besar. Terus torsinya juga dibuat besar, tapi tenaganya memang ya begini. Mungkin emang biar akselerasinya nggak terlalu ngagetin gitu ketika membawa bos gitu di belakang gitu misalkan. Jadi memang disetting rada-rada belet supaya biar nyaman gitu. Kali ya mungkin. Tapi anyway, mesin ini sama-sama Camry, cuman banyak yang bilang di Camry itu tenaganya lebih keluar. Mungkin rasionya juga beda, bobot mobilnya juga beda. Dan mesin ini boros, konsumsi bahan bakarnya itu dalam kota, ya ini sih karena baru ngeriset ya, 7,9 sih di sini tulisannya. Ya antara 6 sampai 8, tergantung kemacetan, tergantung macam-macam lah. 6 sampai 8 untuk dalam kotanya. Untuk luar kotanya belum gue nyobain, cuman banyak yang bilang antara 9 sampai 12. Nanti kita coba tes ya, kapan-kapan kita coba bawa mobil ini buat road trip, buat keluar kota, biar tahu juga berapa kira-kira konsumsi bahan bakarnya. Nah, kenapa konsumsi bahan bakar itu dia bisa boros? Karena meskipun dia mesinnya sama dengan Camry, tapi transmisinya dia beda. Kalau di Camry itu 5 speed, kalau di Harrier ini cuma 4 speed. Sehingga kalau misalkan kita lagi jalan, coba kita lagi jalan 100 km per jam, RPM-nya cukup tinggi. Itu yang membuat mobil ini juga rada-rada boros gitu ya. Selain dia juga bawahnya rada lemot. Ini ke 100 aja lama banget sih. Oke, ini lagi jalan 100. Coba kita jalan konstan 100. Nah, RPM itu di 2.500 hampir 3.000 gitu. Jadi emang kalau 5 speed dia pasti akan lebih rendah lagi. Mungkin bisa di bawah 2.000 RPM. Tapi anyway, emang mobilnya nyaman, jadi kompensasinya adalah konsumsi bahan bakarnya boros. Tapi oke, ini mesin tua ya, mesin lama nih, 2 AZF-E. Mesin yang dari 2003 sampai 2008-an kalau nggak salah,
itu kompresinya 9,6:1. Nah, yang 2008 sampai 2013 itu ada update, jadi kompresinya itu naik jadi 9,8:1. Yang dimana dengan kompresi tersebut, kita masih bisa minum bensin dengan oktan 90. Kita nggak perlu ke oktan 92 atau 95 atau bahkan 98. Jadi kita bisa gunakan oktan 90 karena nggak lebih dari 10:1 kompresinya. Untuk kompresi yang di atas 10 disarankan untuk menggunakan bahan bakar dengan oktan 92. Tapi ini di bawah 10, 9,6. Jadi kita masih bisa gunakan BBM dengan oktan 90 yang dimana harganya masih cukup oke gitu ya. Meskipun ada isu mau naik juga bentar lagi oktan 90-nya. Tapi masih bisa minum BBM yang ada di pompa bensin yang termurah. Iya, yang termurah ya oktan 90 ya. Karena 88 juga nggak ada. Ada 89 tapi lebih mahal daripada produk dalam negeri kita, ada produk Pertamina. Jadi ya bisa oktan 90, jadi good deal kan punya mobil ini. Kompresinya kecil, nggak begitu tinggi, jadi kita bisa pakai bensin yang bersahabat. Dan meskipun mesin ini terkenal boros dan tidak begitu kencang, lemot, tapi mesin ini terkenal badak, reliable. Jadi digunakan di beberapa mobil. Kalau nggak salah ada Alphard Gen 1, Gen 2 yang masih pakai mesin yang sama 2400 ini. Lalu di Camry beberapa generasi juga menggunakan mesin ini. Di Harrier yang ini dan generasi pertama katanya ada yang pakai, tapi ya kebanyakan yang di sini bahkan sampai 2013 masih digunakan mesin yang sama 2AZ ini yang untuk 2400 cc-nya. Jadi badak nih mesin, reliable. Paling kayaknya masalah hampir Toyota front engine gitu ya, paling seal cover atas tuh, cover cam suka rembes-rembes, tapi itu it's okay, nggak terlalu mahal juga. Dan spare part ini tuh banyak, meskipun ini kan mobil CBU tapi mesinnya banyak, persamaannya sama dengan yang Camry, yang Alphard kayak gitu-gitu. Jadi spare partnya banyak, berlimpah, harga relatif ya, ada yang bilang mahal, ada yang bilang enggak gitu ya. Tapi ya kembali ke masing-masing gitu, kembali ke budget masing-masing, ke kantong masing-masing. Tapi selain Toyota Genuine Parts-nya juga banyak yang nomor sekiannya, jadi badak nih mesin dan spare partnya banyak. Sekarang kita coba bagaimana duduk di belakangnya. Oke guys, sekarang gue udah di belakang, baru pertama kali nyobain duduk di belakang sambil jalan ya. Dan emang bener ya, kenapa Toyota Harrier ini jadi salah satu mobil yang laris, SUV laris buat mobil keluarga, karena emang mobilnya nyaman, dalam ini luas, lapang, lega, legroom jauh, headroom jauh, panoramic sunroofnya yang bikin lega, bikin terlihat lebih mewah. Panel soft touch-nya juga sampai ke belakang. Ini di bagian jok depannya nih ada tempat penyimpanan yang kita bisa extend gitu, kita tarik. Terus jok kulitnya juga enak, ada armrest. Ini ada 2 buah cup holder. Ininya juga empuk nih armrestnya. Sayangnya memang cup holder itu cuman ada di tengah. Di sini nggak ada. Jadi kalau bawa anak kan pasti ini nggak dipakai ya armrest ya. Pengen buat naruh botol gitu agak kesusahan tuh, paling naruh di sini. Ini juga kita nggak bisa terlalu gede botolnya. AC ada, kisi AC 2, tapi nggak ada pengaturan blower sama pengaturan temperaturnya. Cuman ada 2 buah kisi AC aja ini di belakang. Terus di sini ada asbak. Bos-bos zaman dulu kalau ngerokok. Simulasi orang kaya zaman dulu sambil ngerokok. Buangnya sini. Pak, tolong Pak, nyuruh supir ceritanya. Pak, tolong Pak, tilt sunroofnya biar asapnya keluar. Gitu. Terus di sininya juga ya ini panel ini yang soft touch begini, panel lembut bukan soft touch, maksudnya halus kayak gitu. Terus ya itu enak banget, nyaman banget, lega. Dan pengaturan joknya dia tuh bisa maju mundur. Nah, paling majunya aja, ntar ini paling maju itu masih ada space, dan dia rada cekung gitu ya bagian sininya nih, supaya orang yang tingginya lebih dari
165, gua kan tingginya 165, lebih dari 165 masih ada legroom nih kalau mau bawa barang banyak di belakang. Tapi kalau belakang barangnya nggak terlalu banyak, kita mau mundurin banget nih kita. Ini lega banget. Dan nggak cuman maju mundurnya, ini recliningnya juga dong. Dia bukan cuman bisa seiprit gini, nggak. Ini bisa sampai ini paling tegaknya seberapa sih? Segini ya. Nah, paling rebahnya tuh bisa segini. Waduh, enak banget. Makanya si partisinya ini jaraknya jauh nih sama si joknya, supaya joknya bisa reclining kayak gini. Aduh, enak banget. Nyaman banget deh. Ini deh salah satunya kenapa mobil ini cukup populer di Indonesia. Meskipun mobil ini CBU yang jual importir umum, tapi karena mobilnya nyaman dan lega dan fiturnya banyak, makanya laku. Bahkan sampai sekarang pun juga masih banyak yang pakai Toyota Harrier. Setelah puas duduk di belakang, sekarang gue mau balik lagi nyetir mobil ini. Nah, sekarang buat teman-teman yang kepikiran buat nyari SUV dan budget di bawah 200, di atas 150, gue mencoba menyarankan untuk beli ini nih, Toyota Harrier XU30 Gen 2 ini. Asli cobain dulu deh. Kan banyak tuh di showroom-showroom mobil bekas. Coba cari Harrier nih, terus cobain test drive. Ntar jadi kepikiran deh. Asli, ini mobil emang nyaman, enak, fiturnya banyak di tahun segitu dengan harga segitu. Iya, jadi cobain dulu. Cobain, ntar baru nih bayang-bayang. Dan harusnya sih oke ya, harusnya sih dibeli gitu ya kalau emang dapat barang yang bagus gitu ya. Pokoknya kalian coba jalan aja dulu, nyobain test drive. Nah, itu bakalan jadi bayang-bayang tuh sebelum tidur, kepikiran. Jadi buat teman-teman yang kepengen cari Harrier, gue ada sedikit tips. Setelah beberapa kali gue belajar hunting soal Harrier generasi 2 ini, mungkin ya banyak lah yang masih belum gue tahu, cuman ini sedikit yang udah gue tahu setelah nyari Harrier selama ini. Dan punya Harrier selama belum sebulan sih, baru beberapa minggu. Cuman udah beberapa kali belajar cari-cari di forum apa segala macam. Jadi sedikit tips nih ya. Yang pertama, kalau mau nyari Harrier adalah yang diperhatikan adalah interiornya, dashboardnya, terus kisi-kisi AC-nya. Pertama dashboard. Harrier ini karena ini soft touch materialnya, jadi banyak yang udah retak-retak, banyak yang udah ngangkat-ngangkat nih. Nah, itu harus diperhatiin karena lumayan kan, itu harus melakukan perbaikan, butuh waktu, butuh biaya lagi. Jadi kalau bisa cari yang interiornya atau dashboardnya rapi, nggak bekas retak. Kalaupun retak, misalkan udah retak, pernah di retrim, ya nggak masalah juga gitu. Karena ini kan mengingat mobil udah berumur juga. Jadi kalau emang dia jujur udah bilang di retrim, ya nggak apa-apa, asal di retrimnya bagus, rapi, kualitasnya baik, bahannya juga sama persis dengan yang original, nggak apa-apa, nggak masalah juga. Terus kisi-kisi AC, kebanyakan meskipun yang tahun muda juga tuh yang 2009-2010 kemarin, kisi AC-nya tuh pada patah nih. Yang tengah 2 ini dan yang samping jarang lah, cuman beberapa ada. Nah, kisi AC ini cukup lumayan mahal harganya. Satu biji nih yang tengah 800.000 kali 2 1,6. Nah, yang samping yang di pinggir ini sebijinya 1,5 juta kali 2 3 juta. Nah, itu harus diperhatiin tuh soal kisi AC dan dashboard. Terus kalau bisa juga cari yang joknya masih original kulitnya, belum dikulitin. Nah, kemarin sempat ada yang komen di YouTube gua kalau kayaknya jok yang di mobil gue ini bukan original, kata dia, karena ada pori-porinya. Nah, setelah gue cari tahu, ternyata yang 2005 sampai 2007-an itu kebanyakan semuanya itu joknya yang ada pori-porinya begini. Setelah 2008 ke atas, nah itu joknya baru kulitnya tanpa ada pori-pori. Nah, itu gue juga nggak tahu ya. Kalau ini sih soalnya kelihatannya
kelihatan rapi dan masih original, meskipun ya yang kemarin gue bilang juga kalau dia udah mulai berkerut dan udah mulai kurang bagus, tapi kelihatannya ini masih original gitu loh. Jadi yang ada yang versi TRD Sports juga tuh yang dalamannya warna beige, itu juga ada pori-porinya. Jadi yang tahun tuanya kayaknya tuh ada pori-porinya. Yang tahun mudanya pori-porinya nggak ada, yang kulit biasa. Nah itu harus diperhatiin juga. Terus habis itu yang harus diperhatiin adalah fungsi-fungsi kenyamanan yang ada di interior dari Harrier ini. Kayak ininya apa namanya, elektrik tilt dan teleskopiknya. Ini kan masih bagus nih, nggak ada bunyi. Nah, kebanyakan tuh udah seret bunyinya. Udah nguk 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 gitu. Ada yang seret banget kayak motornya udah berat gitu kerjanya. Nah, ini usahakan yang ini masih bagus karena ini kan motor elektrik gitu ya. Jadi kalau rusak dia pasti biayanya benerinnya juga lumayan mahal. Jok electric seatnya ini juga nih, punya gua kan nggak ada suaranya ya, maju mundurnya, recliningnya tuh nggak ada bunyi pokoknya gitu-gitu deh. Pokoknya biasa itu bunyinya bunyi seret, bunyi besi beradu ngek begitu, kanan kiri. Pastikan itu berfungsi dengan baik dan nggak rusak. Lumbar supportnya jangan lupa dicek, karena di sini ada lumbarnya ini yang buat di punggungnya. Nah, itu dicek aktif atau enggak. Ya kalau benerin kan lumayan tuh ya, jok-jok elektrik kayak gini gitu kan lumayan. Lalu yang berikutnya adalah sunroof. Nih, panoramic roofnya dicek bocor atau enggak. Karena di tahun segini kebanyakan dia udah bocor, karet-karetnya udah pada getas karena sering kejemur. Jadi untuk meminimalisir kerusakan pada elektrik yang ada di dalam, kayak speaker ini kan karena lewat ke pilar A gini ya, kalian cek ada bekas-bekas pulau nggak? Biasanya itu ada bekas-bekas pulau. Jadi atau nggak menguning. Nah itu biasanya karena sunroofnya udah bocor. Bisa di repair. Kayak mobil gue ini sebelum bocor parah udah di repair sama orang sebelumnya. Jadi dibongkar, dibersihin, karet-karetnya diganti baru, jadi fresh, nggak bocor. Nah itu sunroof mesti dicek banget tuh, karena emang ini ya udah tua lah. Habis itu selanjutnya adalah cek mesin dan transmisinya. Lebih utama ke transmisi sih, karena dia matic kan, transmisinya matic udah tahun segitu, udah lumayan lama. Cek jedek apa enggak. Kalau jedek ya itu mungkin udah tanda-tanda ya. Jadi sebisa mungkin cari yang enggak jedek gitu transmisinya. Terus habis itu cek kaki-kaki. Karena ini mobil nyaman, biasanya karena saking nyamannya jalanan-jalanan rusak disikat aja gitu ya. Jadi yang pasti dicek adalah biasa nih yang kelihatan banget, yang berasa banget tuh rack steer-nya nih. Karena gue kemarin juga hunting 2009 yang 2010 gitu, rack steer-nya udah pada kena. Atau joint steer ya, apa sih yang di situlah pokoknya di bawah steer sini nih ada karetnya, itu juga biasanya udah pada pecah atau getas. Nah itu mesti dicek-cekin tuh. Habis itu cek kaki-kaki, busing-busingnya pada pecah apa enggak. Terus ada bunyi-bunyi enggak ketika lagi di jalanan, nyobain di jalanan yang rada kasar. Terus shock breakernya bocor atau enggak, karena shock breakernya itu cukup mahal dan itu yang membuat mobil ini emang nyaman. Kemarin ngobrol sama bengkel, kalau bisa jangan pernah ganti shock breaker yang brand lain gitulah. Pokoknya cari kalau bisa jangan direkondisi, kalau bisa beli yang baru yang bawaannya Toyota, Lexus. Kalau nggak salah Tokicho kemarin, kalau nggak salah ya gue lupa deh. Pokoknya kalau nggak salah mereknya Tokicho. Tuh gue ngobrol sama bengkel, beli yang itu, jangan ganti-ganti yang lain supaya kenyamanannya tetap dapat. Kecuali memang udah bosen nyaman, terus pengen pakai Harrier tapi handlingnya lebih bagus, jadi dibikin rada stiff, ya nggak masalah juga gitu. Tapi kalau mau ngejar kenyamanannya, beli shock breaker yang bawaannya yang original Toyota, Lexus, mereknya Tokicho. Lalu cek power back door-nya masih aktif apa enggak, karena itu kan juga elektrik ya. Jadi kalau rusak tuh lumayan. Jadi itu mesti dicek juga. Terus kalau body sebenarnya ya, buat mobil apa aja sih, nggak cuman Harrier. Kalau beli mobil bekas, body itu kayak lecet-lecet, penyok-penyok misalkan, ya namanya mobil dipakai ya, kena stang motor atau kesenggol apa segala macam tuh masih nggak apa-apa, asal nggak bekas jeger gitu ya. Masih nggak apa-apa, itu masih bisa dibenerin. Ngecat body lebih gampang daripada benerin
interior dan ngerapiin perintilan di tombol-tombol, apa namanya, ada kisi AC yang patah, itu lebih mahal dibandingkan ngebenerin body. Kalau ngebenerin body tuh cenderung lebih mudah ya daripada benerin interior dan tombol-tombol yang ada di dalamnya. Terus yang paling penting tuh di bagian belakang dia tuh ada partisi, ada kayak bukan ya, pokoknya partisi itulah, partisi yang ada di Harrier. Biasanya itu gak ada. Biasanya tuh yang punya dilepas ditaruh di rumah, pas dia ngejual ke showroom atau ngejual ke orang, lupa naruh partisinya di mana gitu kan, udah nggak ada, itu nggak ada. Nah, meskipun mobilnya bagus tapi itu kalau bisa ada gitu loh. Kondisi mobilnya bagus tapi itu nggak ada, itu kan itu lumayan. Itu katanya harganya bisa 4 sampai 5 jutaan partisinya itu. Jadi kan lumayan kan tuh, belanja segitu lagi, jajan segitu lagi kalau bisa yang ada. Nah, ini punya gua ada, jadi aman, nggak ada masalah semuanya. Jadi ya kira-kira begitulah tips-tipsnya untuk ngecek Harrier. Kalau buat teman-teman yang mau beli Harrier, mungkin ada tips lain yang teman-teman pecinta Harrier atau komunitas Harrier yang tahu lebih lengkap yang apa aja yang harus dicek, boleh bantu komen di kolom komentar, nanti gua pin di atas supaya teman-teman yang memang perlu nyari Harrier bisa terbantu, bisa termudahkan. Jadi ya kira-kira segitu dulu aja impresi berkendara dari Toyota Harrier XU30 ini. Oke guys, jadi begitulah impresi berkendara dari Toyota Harrier XU30 generasi 2 punya gue ini yang tahun 2005. Sejauh ini gue puas makainya. Ya belum ada kendala sih, ya karena baru beberapa minggu. Tapi gue udah tahu kira-kira next penyakitnya apa aja, dan udah mempersiapkan budgetnya juga. Misalkan harus ganti apa, udah disiapin budgetnya. Karena ya sejatinya membeli mobil bekas memang kita harus nyiapin budget sisaan untuk ngerapiin mobilnya, karena sebagus-bagusnya pasti tetap ada PR-nya. Jadi segitu dulu aja video kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube Lutfi Aziz. Kalau kalian belum subscribe, follow juga Instagram gue @lutfiaziz11, dan gue punya TikTok. Follow TikTok gue @lutfi.aziz. Terima kasih udah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.